Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salamullahi jundallah minar rahmani wa lakum abidallah hajinakum
Alhamdulillah. Jadi kepada para ustadzah kita sampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum wa ziyaratikum. Laqad sarraftumuna wa nawartumuna wa farrahtumuna. Nawartumul makan wa sarraftumul ma'had wa farrahtumul qulub. Wa jazakumullahu khairal jazaa. Wafaqakumullahu lin-najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi para ustazah tadi sudah lihat dari ujung sebelah sana tempat ziarah makam syuhada. Tidak jauh dari situ ada madrasahnya. Ada madrasah di atas kelas-kelas dan hari ini masih ujian yang terakhir. Terakhir ujian. Kemudian setelah itu tadi ada kelas-kelas terbuka, itu yang kakak-kakak itu di lapangan tuh kelas-kelas terbuka. Kenapa kelas terbuka dibangun? Karena madrasahnya belum selesai. Madrasahnya itu dibangun baru 1/4. Jadi masih ada pembangunan 3/4. Insya Allah 2-3 bulan ini akan terus kita kejar supaya yang 3/4 itu jadi dan bisa digunakan. Jadi madrasah itu di bawahnya ada 10 rumah guru, 10 rumah guru tipe 36. Di atasnya ada 16 kelas dengan aula. Nah itu rencana ke depan. Doakan saja biar semuanya lancar. Kemudian tadi saung-saung santri itu saung-saung sementara semua karena asrama memang kita belum bangun. Nanti akan kita bangun dekat pembangunan masjid, akan ada asramanya 3 lantai. Tapi sungguh pun begitu, kegiatan belajar mengajar harus jalan. Jadi mau jadi atau nggak jadi, ya kegiatan belajar mengajar yang namanya santri tetap harus jalan. Walaupun harus belajarnya di masjid, di saung-saung darurat, tetap jalan. Dan alhamdulillah selama ini yang bantu kita, karena ustazah semua tahu saya dengan istri 3,5 tahun ada di Mekah waktu itu. Kita nggak ngurus pesantren. Terus ditambah 1,5 tahun ada di Hotel Bintang 7. Ya, tapi alhamdulillah kita punya anak-anak, saya punya 7 putri, semua bahu-membahu bersama para suaminya untuk bagaimana menjaga kegiatan belajar mengajar pesantren ini tetap jalan. Jadi yang tinggal rutin tiap hari di sini Habib Muhammad dengan istrinya Syarifah Humairah. Nah ini udah jadi orang gunung ini berdua. Iya, bahkan kalau turun ke Jakarta baru 1 jam pengen buru-buru balik, gerah dia bilang panas. Iya, jadi alhamdulillah. Kemudian di sini ada keponakan-keponakan kita juga yang tinggal di sini. Tadi ikut ziarah. Ada Habib Kamil, ada Habib Hamid, ada uminya juga ikut ziarah. Syarifah Fatma Al-Hasni. Nah, jadi kita dibantu dengan anak, menantu, para keponakan dan juga tim-tim guru. Alhamdulillah pondok pesantren ini sampai hari ini tetap jalan dan terus pembangunan berjalan. Nah kalau ini wisma tamu yang kita dudukin ini memang inisiatif Syarifah Fadlun. Nah dia punya tabungan, dia bangun ini wisma tamu. Nah wisma tamu dan dapur, barusan mungkin lihat dapur. Nah dapur baru separuh tuh, masih ada lanjutannya. Nah ini memang karena Umi Fadlun melihat kalau ya memang Umi Fadlun ini kan pintar masak, biasa main di dapur. Jadi gak betah kalau lihat dapurnya kotor. Nah, jadi dia bilang ini bagaimana santri mau sehat kalau dapurnya kotor. Akhirnya dibangun dapur. Begitu dapur jadi, sekarang dapur yang paling bagus. Sekarang guru-guru nuntut ke dapur lebih bagus dari rumah guru ya. Tapi insya Allah ke depan rumah guru akan dirapikan, tas-tas akan dirapikan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi mungkin. Doain ustazah di sini kalau lagi sholat, lagi mimpin pengajian, doakan biar pondok pesantren di gunung ini insya Allah pembangunannya bisa berjalan lancar. Dan memang di sini tanahnya tanah gunung seperti ini. Jadi kalau kita papas di sini, kalau tidak kita naikkan papas, ini kalau dipapas semua sampai ujung tingginya bisa 30 meter. Jadi untuk menghindarkan itu, jadi kita cut and file, artinya habis papas naik dulu, nanti papas lagi naik dulu, karena kontur tanahnya memang seperti itu. Tanah di sini vulkanis, sangat subur sekali, dan pesantren ini seluruhnya sudah ada 86 hektar.
86 hektar sudah ada, dan itu kita sudah punya surat overgarapnya. Jadi nggak betul tuh mau ngambil tanah negara, enggak, kita ngambil beli kepada masyarakat petani. Jadi di sini sudah 30 tahun lebih, ini bukan perkebunan deh, 30 tahun lebih perkebunan masyarakat. Jadi mereka nanam sayur, nanam cabai, nanam segala macam. Nah kita beri sedikit demi sedikit. Beli 1 hektar, beli 2 hektar, beli 5 hektar, sampai dapat 86 hektar. Saat ini sudah ada 86, targetnya 100 hektar. Kemudian perlu kita ketahui dari rencana 100 hektar tersebut, yang buat pesantren hanya 10 hektar. Sisanya semua buat perkebunan. Nah, jadi sebagian perkebunan sudah kita bangun. Di sini ada perkebunan sayuran, ada perkebunan cengkeh, ada perkebunan alpukat. Nanti ibu-ibu sebelum pulang boleh mampir ke kebun alpukat. Sebelum pulang nanti insya Allah mampir dulu kebun alpukat pakai mobil, karena kalau jalan lumayan, turun naik 3 gunung baru sampai ya. Jadi itu yang kita perlu perkenalkan kepada ibu-ibu semua. Sekali lagi tolong didoakan. Nah, jadi yang ibu-ibu lihat hari ini di luar master plan. Ini di luar master plan. Nah, jadi nanti masjid aslinya tuh akan dibangun di tengah-tengah lapangan. Kita kemarin sudah kita upload ya, sudah launching, upload di tengah-tengah lapangan, masjid besar. Masjid mampu menampung, untuk masjidnya saja mampu menampung 7.000 orang dengan halamannya. Dan di bawahnya perpustakaan. Perpustakaannya 5.000 meter. Nah, kenapa perpustakaan banyak? Karena memang kitab di sini cukup banyak. Di ruangan ini ada kitab, di Petamburan ada kitab, di Sentul ada kitab. Jadi ini kitab nyebar kemana-mana. Kalau tadi Ustazah masuk ke kelas, di kelas tuh banyak kontainer-kontainer, mungkin masih ada 50-60 kontainer lagi isinya kitab, belum dapat tempat. Dan nanti kalau Ustazah nanti ke bawah sholat jamaah zuhur masar sebelum pulang, di bawah di masjid temboknya juga kitab semua. Nah, jadi karena kitabnya banyak, mau nggak mau kita harus bangun perpustakaan yang lengkap. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Nah, ini yang perlu kita perkenalkan. Silakan kalau mau ada pertanyaan apa aja boleh ditanya. Di sini ada Habib Muhammad bin Hussein Atas sebagai ketua harian dan sekaligus pengasuh setiap saat untuk seluruh santri yang ada di sini. Ini ada Kang Ade. Kang Ade ini yang mengelola MSTV. Jadi masyarakat Markas Syariat TV, ini yang kelola Kang Ade dan kawan-kawan. Kemudian di sini ada Muhammad Hadi Al-Habsyi, ini juga ikut bantu kita di sini. Sebetulnya Habib mau datang juga, cuma masih ada acara dari pagi di Jakarta. Kemudian Habib Alwi juga masih ada tugas, jadi belum bisa kemari. Jadi mereka berdua yang ikut mengajar tiap hari Senin ya. Di Petamburan minta maaf, mohon dimaklumi karena ada tugas yang lainnya. Nah itu, kemudian di samping ini di samping apa namanya Susma kamu, ini ada peternakan. Ada peternakan domba, kambing, kemudian soang, ayam, macam-macam, dan kuda. Ya ada kuda di sini. Kalau ada yang berani naik kuda boleh, nanti disiapin kudanya. Kalau ibu-ibu ada yang berani naik kuda, ada kuda Australia tinggi, ada kuda Indonesia agak pendek, lebih ringan. Tapi galakan kuda Indonesia aja, naik bisa dibawa lari. Nah, kalau kuda Australia agak jinak. Nah, silakan. Nanti ini di samping tembok ini semua adalah peternakan. Jadi peternakan yang insya Allah nanti ke depan akan kita kembangkan lebih baik lagi, insya Allah. Nah itu yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada ibu-ibu yang mau nanya sebelum kita makan siang. Ya silakan, coba boleh pinjam mic-nya Amira. Silakan. Ya boleh, Ustazah Ika dulu. Silakan, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam besar dan keluarga besar yang kami hormati, anugerah luar biasa kami bisa di penghujung Sya'ban datang ke sini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair jazaa Allah yang berhasil. Luar biasa, air mata kami gak berhenti melihat betapa besar perjuangan ibu besar, mudah-mudahan sehat selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayah juga pernah kesini
Alhamdulillah, dan juga menceritakan bagaimana perjuangan imam besar yang juga amat besar. Kita terharu melihat syuhada yang masih muda. Kebayang anak saya juga segitu umurnya, Masya Allah luar biasa. Tadi juga disampaikan bagaimana kisah syuhada tersebut banyak yang disaksikan dengan mata telanjang. Bagaimana perjuangan imam besar luar biasa. Dan kami berharap mudah-mudahan imam besar bisa menjaga kesehatan. Kami sangat butuh dengan keluarga besar. Baik, pertanyaan kami, kalau santrinya ada berapa, terus kemudian tahun ajaran barunya itu kapan dimulai, bagaimana untuk masuk ke sini gitu supaya bisa kita infokan, sosialisasikan di keluarga kita. Terus kemudian kalau Ramadan itu libur apa enggak gitu, karena biasanya kan kalau di dakwah libur full di Ramadan. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kesempatan bisa hadir di sini dan merepotkan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saja. Ya, terima kasih banyak Ustazah kita dari Asy-Syafi'iyah. Jazakallah khairan jazaa. Habib Muhammad selaku ketua harian yang tiap hari tinggal di sini, silakan diinfokan jumlah guru, jumlah pegawai di sini, jumlah santri, kurikulumnya bagaimana kegiatan Ramadan, kemudian apa ada persamaan dan lain sebagainya. Silakan. Jawab Habib Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan pertama yang soal sapi. Di sini kandangnya ada, sapinya nggak ada. Jadi makanya di sekelilingnya dijadikan tempat alpukat, nanti kita akan kunjungan. Nah kemudian tadi soal kegiatan di markas syariah, sebagaimana tadi yang Imam sampaikan, kalau dari segi kurikulum, jadi kurikulum di markas syariah ini kurikulum yang menggabungkan kurikulum metode salaf, karena di sini ada Kiai Asep Jailani, beliau lulusan dari Lirboyo, kemudian S1, S2-nya di Al-Ahqaf. Begitu juga ada Habib Hanif yang dari Al-Ahqaf, kemudian juga ada lulusan Al-Azhar Syarif, Mesir. Jadi kita diskusi membuat satu manhaj yang memang manhaj mulaim yang cocok dengan santri markas syariah. Jadi terbentuklah manhaj khusus markas syariah. Jadi untuk pendidikan salafinya, jadi kalau di MS ini ada 3 program sebenarnya. Ada program salafi, ada program tahfidzul Quran, ada program santri musaidin. Nah kalau santri salafi itu yang tadi kita katakan membuat satu metode manhaj, menggabungkan manhaj antara pesantren dan universitas yang memang menjadi alumnus daripada pengajar-pengajar di MS itu sendiri. Kemudian kita juga melakukan kerjasama seperti misalkan di anak-anak kelas 1 ini kita kerjasama dengan Pondok Sidogiri. Jadi ada metode belajar Nahwu dengan metode Al-Miftah namanya. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun ini kita praktekkan. Di semester pertama kurang dari 1 semester, malah 4 bulan, dia ada 4 modul atau 5 modul. Jadi itu belajar dari tentang asma, kemudian af'al, kemudian sampai ke ahkamnya dari marfu'at sampai majzumat. Itu alhamdulillah 4 bulan anak-anak sudah berani membaca kitab. Nah, di semester kedua mereka sudah tatbik prakteknya untuk membaca kitab Fathul Qarib. Nah, jadi dan alhamdulillah kita kalau madrasah hari Jumat itu sudah membiasakan santri yang baca kitab. Nah, dan alhamdulillah keberanian santri sudah mulai muncul di tahun pertama. Nah, kemudian menariknya lagi di MS ini ada metode namanya metode asantri. Metode asantri itu kalau di pesantren Jawa namanya utawi iki-iku. Nah, utawi iki itu kalau mubtada, utawi khobar iku. Nah, itu di metode asantri di Indonesia kan. Nah, contoh kayak misalkan badal walad, ja'a Zaidun Amrun, telah datang Zaid, Amr. Nah, itu jadi metode asantri untuk mengetahui bahwa Z itu fa'il berarti siapa. Kalau badal waladnya itu jadi berarti Amr itu badal walad. Nah, itu di metode asantri ada penafsiran dalam nahwu, ada penafsiran dalam sorof maupun penafsiran dalam ilmu balaghah. Nah, itu yang meletakkan dasar ilmu itu atau yang mengartikannya Kiai Asep Jailani. Jadi metode asantri bisa dikatakan ibdahnya asatid markas syariah, walaupun itu punya landasan dari berbagai pondok-pondok pesantren salaf. Nah, itu kalau untuk pendidikan salafi. Jadi kalau salafi ada 6 jenjang, kelas 1 sampai kelas 6.
Tapi kalau kelas ini bukan menentukan, yang ditentukan bukan umur. Jadi kadang misalkan anak sini masuk lulus, pokoknya syaratnya lulus SD. Tapi ternyata dia pernah mondok atau ngaji, setelah dites baca Quran, nanti ada tes tahdidul mustawa. Dia akan dites, kalau memang mustawa dia ternyata bagus, walaupun umurnya baru umur kelas 1 SMP misalkan. Ternyata dia mustawanya sudah kelas 2 atau kelas 3, tergantung hasil dari mustawa dia naik kelas 3. Jadi nggak bergantung soal umurnya, tapi bergantung kualitas pemahaman dia terhadap ilmu salafinya. Nah, adapun pendidikan umumnya itu mengikuti ijazah terakhir. Nah, kalau di sini pendidikan umum itu ada program yang paket tadi yang seperti disampaikan, ada paket A, paket B, paket C, dan ada yang kelas anak santri-santri unggulan itu yang kita daftarkan ke Insan Kamil. Karena Insan Kamil memang sekolah favorit se-Jawa Barat, sehingga memang yang dikirim adalah santri-santri yang berprestasi, akhlaknya bagus. Jadi biasanya nanti santri akan dites dulu tuh. Udah dites, namanya baru dikirim ke Al-Fakir dan ke Syarifah. Kita lihat track recordnya pantas gak untuk dikirim ke sana. Kalau memang layak baru dikirim. Jadi kalau untuk pendidikan salafi tahfiz yang kisim salafi itu ada jenjang 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau kelas 1 sampai kelas 3 ujiannya campur Indonesia Arab. Tapi kalau udah kelas 4 sampai kelas 6 soalnya bahasa Arab, jawabannya juga bahasa Arab dan ujiannya dengan esai. Nah, saat ini santri alhamdulillah sudah selesai itu untuk kisim salafi. Ada namanya kisim yang kedua, kisim tahfidz. Kalau kisim tahfidz sama 6 tahun juga. Program kita 4 tahunnya menghafal, 2 tahunnya belajar kitab. Artinya kita coba menggabungkan 2 tadi, walaupun di 4 tahun awal itu dia ada belajar juga, belajar fikih dasar, akidah dasar. Agar dia nanti kan kalau setiap tahun kan pulang, ntar disuruh di imam, Qurannya bagus, sholatnya nggak tahu rukun fard. Jadi tetap dia ada fikih dasarnya ada, kemudian akidah dasar juga ada, dan berjenjang. Jadi 4 tahun hafal, 2 tahun, dan alhamdulillah pencapaian santri-santri kita di sini ada yang sudah 22 juz, ada yang 27 juz, ada yang 11 juz, variatif. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa hatam semua Al-Quran. Dan alhamdulillah dari zaman imam di sini pesantren Ramadan kita biasanya sholat Ramadan itu meminta imam dari Darul Inayah, pesantrennya Habib Hamidun Najib bin Syekh Abu Bakar bin Salim di bawah. Nah itu 1 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat masih pakai imam Darul Inayah. Dan alhamdulillah kita coba minta terobosan dari anak-anak kita yang coba imam, dikawal dengan guru. Dan alhamdulillah dari pesantren kelima sampai yang sekarang imam sholat taraweh yang tiap malam dibaca 1 juz sampai 1 juz setengah itu sudah imam santri-santri Markas Syariah. Alhamdulillah. Jadi itu udah rutin santri-santri Markas Syariah. Dan artinya kita udah mulai melihat buah dari progres itu. Itu untuk kisim tahfidz. Jadi sama 6 tahun juga, cuma 4 tahun menghafal, diiringi belajar, dan 2 tahun baru belajar full. Adapun yang ketiga ini kisim musaidin. Musaidin ini jadi satu kelompok santri yang memang tidak mendaftar tapi sifatnya dipilih Al-Fakir atau dipilih Al-Syarifah atau pengasuh, karena kita ini ada banyak kegiatan, kita banyak tamu, kita banyak kegiatan, sehingga butuh santri yang punya waktunya agak fleksibel. Tapi tetap dia punya kewajiban belajar, ada ujiannya. Cuma bedanya belajarnya kalau yang lain jam 8 sampai jam 12 belajar, dia mulainya lebih pagi, subuh. Jam 6 sampai jam 8 dia belajar. Nanti jam 8 sampai jam 12 dia ada tugas hikmah. Ada urusan masjid, ada urusan peternakan, ada yang memang dia dibagi tugasnya dan dikontrol langsung. Nah, dan malam jam 8 sampai jam 10. Jadi kalau santri-santri lain mereka jam 8 sampai jam 12 itu belajar salafi, jam 12 sampai jam 2 mereka istirahat, nanti ada belajar pendidikan umum maupun agro. Tadi kan pesantren alam dan agrokultural, artinya ada pendidikan pertaniannya, ada latihan. Kita ada kerjasama kesannya sendiri, ada IPB, jadi mereka dilatih peternakan, pertanian, begitu juga ada Tibun Nabawi. Jadi tadi ada 3 kisim pertama kisim salafi 6 tahun juga, kisim tahfidz juga 6 tahun, yang terakhir kisim musaidin juga 6 tahun. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Jadi selain dari pendidikan salafi, kemudian ada pendidikan umumnya serta ada pendidikan keterampilannya. Nah, keterampilannya ada tadi yang agro, begitu juga ada kita latihan silat. Di sini setiap hari Jumat sore kita wajibkan santri itu punya bela diri. Kemudian ada juga kegiatan santri ini wajib belajar memanah.
Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu mereka wajib belajar memanah. Kelas 4 sampai kelas 6 plus berkuda. Karena memang ada penelitian santri yang mahir memanah punya tingkat fokus lebih tinggi, dan kalau yang berkudanya itu mahir itu juga punya keberanian tinggi. Karena di sini nih ada peraturan tidak tertulis. Apa peraturan tidak tertulis? Kadang santrinya diajak demo. Cuma demonya diminta izin, jadi kita lihat nih, oh demonya aman. Nah, dipilih nama-namanya, izin ke orang tua, izin atau enggak. Nah itu biasanya kalau ketemu wali santri, Bu, ini ada kurikulumnya, cuma kurikulumnya tidak tertulis. Menarik orang tuanya, ada yang orang tuanya, anak-anaknya nggak diizin demo sih. Anaknya boleh demo, ada lagi yang dikasih demo, anaknya orang tuanya nggak mau, variatif, begitu. Tapi itu jadi salah satu aplikatif pengajaran yang ada di markas syariah. Kurang lebih itu kayaknya rangkumannya. Semua dijawab. Oh iya, yang Ramadan betul. Oh iya, di sini santri baru 170 dan baru hanya laki saja, baru ada santriawan. Nah, adapun Ramadan di sini kalau awal tahun itu kita mulainya akhir tahun itu sebenarnya Syakban selesai untuk pendidikan salafinya maupun tahfidz maupun musaidin. Tapi setelah itu santri belum boleh pulang. Mereka wajib mengikuti pesantren Ramadan yang mungkin ustazah-ustazah lihat memenya itu. Nah, yang setiap tahun punya tema-tema khusus. Nah, santri wajib ikut pesantren Ramadan. Kalau untuk santri dia akan masuk ke rapor. Nah, santri tetap wajib mengikuti pesantren Ramadan sampai tanggal malam 20 sampai khataman. Di situ nanti ada haflah akhir sana, kita khatam Quran, ada pemberian hadiah kepada santri-santri berprestasi. Paginya baru pemulangan. Jadi pas tanggal 20 Ramadan itu mereka udah dijemput oleh keluarga. Nah, libur dari 21 Ramadan sampai 21 Syawal. Nah, jadi itu libur untuk 1 bulan. Nah, di masa libur itulah penerimaan santri. Nah, makanya mungkin ustazah-ustazah juga sudah lihat jadi informasi resmi Markas Syariah itu ada di YouTube-nya Markas Syariah TV, maupun di Telegramnya Markas Syariah TV, maupun di Twitternya Markas Syariah TV. Semua informasi di situ. Termasuk tadi tata cara pendaftaran, kemana. Jadi sekarang daftarnya sistem online, nanti disaring. Nah, kata tadi kan kita bilang saungnya belum banyak nih. Jadi kapasitasnya mengikuti jumlah saung, karena Habib Rizik ini pernah kuliah di Saudi, jadi standarisasinya sebagaimana beliau kuliah di Saudi. Jadi nggak mau santrinya tidur ngampar di lantai, nggak mau. Jadi mesti santri satu saung tuh ada 32 santri, satunya ada 16 ranjang. Jadi satu ranjang ada 2 atas bawah. Jadi setiap santri harus ada kasur dan ranjang. Itu yang akhirnya kita harus menyesuaikan. Jadi jumlah santri yang diterima sesuai dengan fasilitas yang ada. Nah, saat ini mungkin jumlahnya yang diterima 100-an kurang lebih. Jadi nanti mengikuti standarisasi hasil pengetesan. Jadi kalau cara daftarnya gimana? Ada tata caranya di MSTV, ada memenya, ada nomor hotline yang bisa dihubungi, yaitu Pak Oman. Nanti bisa dihubungi. Jadi liburnya 1 bulan saja. Jadi selama 1 tahun hanya 21 Syawal sampai 21 Ramadan sampai 21 Syawal libur. Nah, masuk lagi 21 Syawal. Tapi itu biasanya awal masih ada masa orientasi, pengenalan santri, baru awal aktif masa belajar itu adalah awal Dzulqa'dah. Awal Dzulqa'dah itu sudah tahun pertama yang udah resmi, udah nggak ada cerita santri terlambat tuh. Karena terlambat ada denda per hari 100.000 beberapa gitu. Soalnya kalau nggak begitu pada telat datangnya. Nah, mereka datang lebaran haji dia. Jadi kurang lebih itu. Ada lagi yang ketinggalan. Jadi kalau Jumat liburnya apa di sini Ahad? Oh, kalau libur santri itu hari Jumat. Cuma liburnya bukan libur beneran sih. Jadi belajar dia dari Ahad, Senin sampai Kamis itu aktif salafi. Jumatnya mereka tetap ada kewajiban matros yang bareng sama sama umat yang hadir. Tapi setelah Jumat dari Ba'da Zuhur mereka baru boleh tuh kegiatan main bola, kegiatan bebas mereka yang bermuji sampai hari Sabtu mereka libur. Ahad udah belajar lagi. Jadi satu setengah hari lah liburnya di sini. Setengah Jumat, walaupun sorenya tuh ada kegiatan wajib silat. Malamnya, nah itu malam ada kegiatan nonton film-film yang memang direkomendasikan sama pondok, ataupun kegiatan hajar marawis. Nah itu biasanya sering tuh 2 pekan sekali. Sabtunya mereka libur tuh yang olahraga. Disitulah waktu kunjungan wali santri, termasuk liburan santri yang nyuci dan lain sebagainya. Nah,
Baik, ada lagi. Jadi di sini santri yang sudah ada tadi sudah disampaikan 170-an. Mungkin tahun ini yang lulus antara 5 atau 7 orang, tapi yang daftar sudah 100 orang. Belum buka pendaftaran, tapi yang daftar sudah 100 orang. Makanya kita mau kejar di bulan Ramadan ini supaya membangun saung-saung baru untuk menampung santri. Karena kita tidak bisa menerima santri kalau saungnya belum jadi. Nah, jadi sebetulnya yang daftar banyak, mau masuk banyak, kita nggak bisa terima semua karena terkendala saung santri, tempat tidurnya, lemarinya yang belum siap. Jadi memang di sini kita tekankan betul dengan semua pengurus, jangan pernah terima santri dia nggak dapat tempat tidur dan nggak dapat lemari. Jangan ada santri yang tidur di emper-emper masjid, di emper-emper gedung, enggak. Semua mesti punya lemari, mesti punya tempat tidur, mesti punya tempat di mana mereka bisa beristirahat. Doakan aja, mudah-mudahan 2 bulan ini akan kita kejar supaya tahun ajaran baru semua santri baru bisa mendapatkan tempat yang layak, insya Allah. Ya, tadi yang mau nanya lagi di belakang silakan sebelum kita akhiri silakan. Mau nanya, tadi kan udah lengkap riyadhahnya 2 ya. Mana sang kuda? Sama silat. Sama silat. Oh. Iya, main bola juga ada. Apa? Main bola. Main sepak bola ada di sini futsal. Ada lapangannya, mereka ada basket, ya. Apa punya rencana renang? Ya, kalau lihat master plan yang besar, ibu-ibu nanti kalau ke masjid ada master plan tuh, ada gambar. Nah, nanti diterangkan sama Muhammad. Di sana ada gedung-gedung olahraga, ada renang, ada semua lengkap. Fasilitas olahraga insya Allah ke depan akan lengkap. Masya Allah. Soalnya Insya aku Allah. mau renang gitu. Insya Allah. Bahkan rencana kita ke depan akan ada pesantren putri. Masya Allah. Nah, karena saya punya anak 7 putri semua dan 7-7-nya bisa ngajar. Sayang sekali kalau mereka tidak mengajar santri putri. Rencananya ke depan begitu. Untuk awal ini kita nggak berani terima santri putri karena tahu sendiri situasi di sini. Jadi kita pengen situasi ini betul-betul kondusif, aman, tempatnya betul-betul dijamin bagus buat putri, baru kita bisa bangun pondok putri. Sementara kita masih terima putra dulu, insya Allah. Ada lagi? Ibu-ibu, kalau ada yang belum jelas, Ustazah Syarifah Zena, silakan. Mana mic-nya tadi? Boleh dioper ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pesantren di sini ada bikin brosurnya nggak Ustadz? Ya. Banyak orang tua yang punya HP tapi nggak bisa, atau bahkan malahan nggak bisa punya HP gitu. Jadi kalau ada brosurnya kita bisa berikan kepada orang tua di majlis-majlis taklim. Barangkali anaknya atau cucunya mau masuk ke sini. Baik. Itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Usul bagus, diperhatikan itu sama Habib Muhammad supaya brosurnya bisa dipersiapkan. Walaupun ini zaman canggih, kita serba menggunakan medsos, tapi tetap aja buat orang-orang tua perlu brosur di majlis-majlis. Insya Allah Ustaz, diperhatikan, dicatat sama Habib Muhammad. Jadi belum ada Ustaz. Nah, insya Allah segera mungkin, mudah kok bikin brosurnya. Insya Allah segera mungkin. Baik, ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Silakan. Jadi alhamdulillah di sini saya punya istri hadir, Syarifah Fadlun. Iya, terus di samping istri saya ibunda, saya punya istri. Saya punya mertua, Syarifah Rogoan binti Muhsin. Umurnya berapa? Al-Atas, umur kurang lebih 90-an. Iya, kurang lebih 90-an. Nah ini Syarifah Rogoan, suami Syarifah Rogoan almarhum Habib Fadil bin Hasan bin Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Iya, ini ibu kita, ibunda kita, Umi Rogoan. Umi Rogoan binti Muhsin bin Husain bin Salim Al-Atas, asalnya dari Petamburan. Alhamdulillah. Tinggalnya di sini. Iya, tinggal kalau cuaca lagi ekstrim, dia lebih suka di sini. Beliau suka betul tinggal di sini. Cuman kalau cuacanya lagi ekstrim, diungsikan dulu ke pojok ke anak-anak yang lain. Karena kadang-kadang di sini ekstrim.
Iya. Ayo, Gida Rangkuan mau ngomong apa nih? Mau sambutan? Umi? Alhamdulillah. Ini yang hadir di sini anak-anak kita ada Syarifah Zulfa, itu sebelah kiri Gida Rangkuan, sebelahnya lagi Syarifah Humaira, terus sebelah sana Mumtaz. Ya, terus di sini ada Syarifah Fatma Al-Hasni. Ada nggak? Masih hadir nggak? Nah, ada. Ini istri yang punya kakak, Habib Fahir Al-Hamid. Nah, salah satu putranya tadi yang ikut baca tahlil di ziarah itu Habib Abdullah Kamil Al-Hamid lulusan Ahqaf. Ada lagi satu lagi Habib Hamid Al-Hamid lulusan Al-Azhar. Baik, ada lagi yang bertanya sebelum kita tutup? Habib Muhammad, bagaimana tim dapur udah siap makan siang? Prasmanan. Oh, prasmanan udah siap semua. Alhamdulillah. Baik. Jadi ibu-ibu nggak usah terburu-buru, makan dulu yang enak, nggak usah terburu-buru sholatnya. Nanti habis makan istirahat sebentar, sholatnya di masjid. Nah, di masjid ini ada kamar mandi, kamar mandinya ada 14. Kemudian bagus kamar mandi, airnya segala macam. Jadi ambil wudhu bebas di sana. Nanti santri-santri putra jangan ada masuk ke masjid dulu. Pokoknya khusus buat ibu-ibu pada hari ini. Nanti di masjid bisa silakan sholat di sana. Kalau ada yang berhalangan bisa tunggu di sini atau di pinggiran masjid sana luas. Dan masjid juga bisa lihat-lihat. Di sana juga ada perpustakaan. Selesai dari masjid, baru nanti bisa jalan-jalan ke Al-Bukan, diantar nanti sama Habib Muhammad.